Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Kali ini kita akan menggunakan framework untuk pemrograman kita. Jadi framework ini akan memudahkan kita untuk melakukan programming karena di dalamnya sudah disediakan library function-function yang biasanya kita gunakan. Kemudian dengan framework, kita juga lebih mudah untuk melakukan kolaborasi untuk membangun suatu sistem. Jadi misalkan suatu sistem dibangun oleh sebuah tim programmer yang terdiri dari beberapa orang, maka program ini dapat dibangun dengan kesamaan mindset. Sehingga program ini pada saat dibangun di awal dan nantinya ke depan itu lebih mudah, walaupun berganti-ganti programmer, lebih mudah untuk dikelola. Kali ini akan mencoba menggunakan CodeIgniter. CodeIgniter ini dia seperti kita bisa baca di sini, dia filenya kecil, tetapi dia memberi keleluasaan pada programmer untuk berkreasi. Nah, untuk memulainya bisa langsung teman-teman download di sini. Kemudian bisa dibaca read manualnya jika ingin melihat-lihat. Kemudian sebagai pengantar saja, CodeIgniter ini sekarang sudah mencapai versi yang keempat, dan versi keempat ini sangat berubah sekali, sangat berbeda dibandingkan dengan versi-versi sebelumnya. Sehingga bagi teman-teman yang sudah menggunakan versi sebelumnya, versi 2 ataupun 3, kemudian ingin upgrade ke versi 4, maka akan dibutuhkan banyak effort. Kemudian ketika teman-teman sudah selesai mendownload, seperti ini, framework 4, kita bisa copy untuk kita letakkan di www. Nah, kemudian ini bisa kita ekstrak here. Nah, ini jadi di dalamnya akan menjadi seperti ini. Kemudian kita buka di browser localhost framework 4. Seperti ini, kita dapat membukanya di public. Nah, dengan CodeIgniter 4 ini, tanpa kita melakukan konfigurasi apa-apa, langsung bisa kita jalankan dan tampilannya seperti ini. Maka ini adalah tampilan dengan PHP dan HTML saja. Ini kita bisa lihat sebenarnya file ini berada di mana. Ini ada di controller dan di view. Jadi CodeIgniter ini dia menggunakan konsep MVC, yaitu model view controller, app controller home. Nah, kita dapat menggunakan di sini dia www framework app controller. Kita lihat di sini bahwa dia ada controller, ada model, ada view. Model ini nanti untuk kita bekerja dengan menggunakan database. Kita buka dulu yang controller. Controller itu ada di home. Bagaimana isinya? Nah, ini sederhananya seperti ini saja. Jadi
controller ini adalah pusat dari berjalannya sistem di CI atau code igniter, biasa disebut CI. Nah, ini hanya sederhana di controller yang diperkenalkan, dia hanya meload view yang namanya welcome message. Nah, view welcome message ini dia akan diarahkan ke sini, kita bisa temukan dia welcome message. Nah, kalau kita buka di sini adalah welcome message ini file HTML. Di dalamnya, nah ini struktur HTML. Secara standar itu yang pertama diawali doctype seperti ini. Kemudian tag buka HTML, kemudian ada head, meta, title. Title ini yang akan tampil di sini. Title. Kemudian meta ini yang tidak tampil untuk menjelaskan saja. Nah, kemudian di sini ada icon. Ini icon yang muncul ada di sini. Ini ikonnya di load oleh script itu. Kemudian dia style. Nah, yang berada di antara style ini itu CSS-nya. CSS-nya seperti ini isinya, di antaranya transition, background color, dan seterusnya. Setelah script CSS, kemudian ditutup head, kemudian dia masuk bodinya. Nah, bodinya itu tampilan user yang dilihat oleh user. Nah, di sini header, kemudian ada div UL. Nah, UL ini untuk list. List ini kita coba bisa klik kanan, kemudian inspect. Nah, seperti ini. Itu jadi ini logonya, kemudian nah ini digunakan untuk home, untuk menu-menunya. Nah, ini HTML semua. Nah, dengan CI ini, nah ini ada juga dia mengandung file JavaScript. Tetapi kemudian bagaimana untuk menggunakan database, dalam hal ini MySQL, maka kita perlu melakukan konfigurasi untuk menjalankan database-nya, untuk terhubung dengan database. Nah, ini kita bisa buka di config, kemudian database. Nah, di database ini bisa kita daftarkan konfigurasi untuk koneksi ke database kita dengan username, hostname-nya localhost, username Sula, tempat saya, bisa disesuaikan. Password Sula, database-nya adalah Sofix Sula. Drivernya MySQLi. Nah, ini portnya defaultnya 3306, tapi tempat saya 3308. Kemudian save. Nah, kemudian kita membuat file di bawah folder model, Ctrl N. Nah, ini strukturnya disamakan dengan ini. Saya copy paste saja. Ini namespace app, bukan controller tapi diganti model. Kemudian kelasnya adalah kelas user misalnya. Saya bikin function constructor untuk melakukan koneksi dengan database. This db sama dengan config connect.
Nah, kemudian di sini misalkan saya bikin index, kemudian saya membuat query get user, misalnya select bintang from user. Saya jalankan query-nya dengan perintah list menggunakan ini list db query-nya get user, kemudian return insert get result array. Kita simpan di bawah model. User. Nah, ini setelah selesai kita membuat modelnya, kemudian model ini kita panggil di home. Nah, di sini kita menggunakan use app models user. Kemudian kita jalankan model yang sudah kita definisikan tadi, list user sama dengan add models user add index exit. Nah, inilah kita berhasil mengambil data dari database. Maka di sini kita sudah menggunakan controller yaitu home, kemudian view-nya yaitu welcome message, yaitu modenya yaitu user. Nah, dengan seperti ini prinsipnya bahwa kita sudah dapat menggunakan controller, view, dan model. Nah, untuk pemrograman selanjutnya kita akan belajar langsung dengan mengerjakan sebuah project. Mungkin itu saja dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.